Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Raymond Wedanta Intaran dengan NIM 010112302242. Dan dalam video ini saya akan membawakan ringkasan materi dari sesi 1 sampai sesi 7 pada mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar. Mata kuliah ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana sistem keuangan bekerja, peran lembaga keuangan, bagaimana krisis keuangan terjadi, hingga bagaimana bank dan otoritas moneter dan mengelola stabilitas ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan sesi per sesi. Yang pertama, sesi 1, pengenalan lembaga keuangan dan pasar. Di awal perkuliahan, kita mempelajari definisi dasar tentang apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah pihak yang berperan serta perantara antara orang yang memiliki dana lebih kreditur dan orang yang membutuhkan dana atau debitur. Secara garis besar, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank seperti Bank Umum, BRI, BNI Mandiri, dan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, sekuritas, pegadaian, koperasi. Kenapa disebut pasar? Karena terjadi mekanisme permintaan dan penawaran atas dana. Prinsip utama dari lembaga keuangan ialah trust atau kepercayaan, karena masyarakat menyerahkan uang mereka untuk dikelola. Pada sesi 2, yaitu mengapa lembaga keuangan diperlukan. Lembaga keuangan hadir karena adanya risiko asymmetric information, yaitu ketika pihak yang satu memiliki informasi lebih banyak dari pihak lainnya. Dari sini muncul dua masalah utama. Yang pertama, adverse selection, yaitu terjadi sebelum transaksi saat pihak yang tidak layak malah terpilih karena kurangnya informasi. Lalu ada moral hazard, yaitu terjadi ketika setelah transaksi, di mana pihak penerima dana menyalahgunakan kepercayaan. Lembaga keuangan membantu mengurangi risiko ini melalui regulasi, intermediasi, penggunaan kolateral, dan pengawasan terhadap transaksi. Kita juga melihat pentingnya KUR atau kredit usaha rakyat sebagai contoh program pemerintah yang menggunakan peran lembaga keuangan untuk mendukung UMKM. Lanjut sesi 3, yaitu mengapa krisis keuangan terjadi. Krisis keuangan tidak terjadi begitu saja, biasanya ada tahapan-tahapan yang bisa diamati. Yang pertama, stage 1 atau institution of crisis. Kredit boom dan bust ketika banyak pinjaman diberikan dengan mudah lalu gagal bayar karena moral hazard. Lalu ada aset price boom and bust, di mana terjadi gelembung harga properti atau saham lalu tiba-tiba hancur. Stage 2 atau banking crisis, yaitu bank mengalami penarikan dana besar-besaran atau bank run hingga tidak mampu membayar kewajiban. Stage 3 ada debt deflation, di mana harga aset turun drastis, utang menjadi lebih berat serta konsumsi menurun. Contoh nyata pernah terjadi pada krisis 1997-2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020. Di tahun 2025 pun Indonesia menghadapi tantangan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sesi 4 ada bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas moneter melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga atau obligasi untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik diskonto, penyesuaian suku bunga untuk mendorong atau menahan pinjaman. Yang ketiga, cadangan wajib minimum, mengatur seberapa banyak cadangan yang harus disimpan bank. Yang keempat, interest on reserve atau bunga atas simpanan bank di bank sentral. Selain itu, ada juga kebijakan non-konvensional seperti quantitative easing, credit easing, dan forward guidance atau manajemen ekspektasi pasar. Semuanya bertujuan untuk menghindari resesi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesi 5 ada manajemen bank. Bank harus memiliki sistem manajemen yang kuat terhadap 4 fokus utama, yaitu pertama, liquidity management. Manajemen ada cukup kas untuk penarikan. Yang kedua ada asset management, memilih investasi dan pinjaman yang aman dan menguntungkan. Yang ketiga ada liability management, mencari dana murah dan mengelola kewajiban. Yang terakhir ada capital adequacy management, memastikan bank memilih modal cukup diukur dengan CAR. Bank juga punya aktivitas off balance sheet seperti loan sales, trading derivative, dan fee-based services yang menjadi sumber pendapatan tambahan. Lalu ada sesi 6, struktur dan inovasi industri perbankan. Seiring waktu, industri perbankan berubah menjadi teknologi dan persaingan. Muncul inovasi seperti e-money dan e-wallet, seperti OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Ada mobile and internet banking, vintage lending, and digital banks. Ada juga sistem shadow banking, yaitu aktivitas pemberian kredit oleh lembaga non-bank seperti perusahaan sekuritas. Perubahan ini memaksa bank melakukan financial engineering, menciptakan produk baru seperti derivatif, futures, hingga adjustable rate mortgages. Yang terakhir di sesi 7 ada persaingan dan risiko dalam perbankan.
Persaingan yang semakin ketat memaksa bank untuk menjadi efisiensi, namun tetap berhati-hati terhadap risiko. Risiko bisa muncul dari volatilitas suku bunga, ketidakpastian pasar, gagal bayar dari debitur, serta perubahan regulasi. Bank harus menyeimbangkan antara profitabilitas dan manajemen risiko. Strategi seperti diversifikasi portofolio, monitoring debitur, dan teknologi informasi jadi kunci keberhasilan jangka panjang. Demikian ringkasan materi di sesi 1 sampai sesi 7. Saya pribadi merasa mata kuliah ini sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari karena banyak hal yang kita alami secara langsung seperti pinjaman bank, penggunaan e-wallet, hingga dampak krisis ekonomi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mereview kembali materi dan lebih memahami dunia keuangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.